Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update keadaan market kripto berikutnya ya. Sebelumnya kita juga sudah update di mana market mengalami penurunan, dan kita bisa lihat untuk hari ini pun market masih mengalami penurunan, bahkan Bitcoin sudah di level 16.400 ya. Jadi salah satu yang akan kita bahas di video kali ini adalah kira-kira berapa sih harga yang tepat gitu ya, atau mungkin potensi support atau bottom untuk Bitcoin maupun juga Ethereum yang akan kita bahas di video kali ini gitu ya. Kita akan coba lihat juga beberapa berita kenapa market bisa mengalami penurunan tambahan lagi. Yang sebelumnya kita sempat bilang di video terakhir gitu ya, bahwa penurunan ini masih bisa terjadi juga gitu ya. Dan ya, kita akan coba bahas hal itu. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Kita akan coba update, tapi sebelum kita update juga saya mau ingatkan, ini kita baru aja buka Telegram channel ya, MW Crypto Journal gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum join, ini free untuk info-info seperti ini, lebih cepat gitu ya. Kita ada bahas CPI, ada bahas teknikal, ada bahas berita-berita terbaru juga di sini. Ini teman-teman bisa langsung join aja gitu ya. Sekarang udah lagi ada 1000 subscribers. And ya, kira-kira itu. Kita akan langsung masuk ke dalam videonya. Untuk update Bitcoin kita sudah bahas 16.000, Ethereum di 1100. Apakah ini bottom? Saya rasa sebenarnya masih ada potensi penurunan tambahan lagi. Ya, makanya kita melihat potensi bottomnya di mana. Tapi kita bisa lihat selama 24 jam terakhir, di sini justru Maker mengalami kenaikan, Terra Classic mengalami kenaikan, Loopring mengalami kenaikan. Tapi rata-rata mungkin lebih masih down, ada downside pressure ya. Kita bisa lihat seperti Solana, seperti FTT. Wow, bahkan FTT 2,6 dolar ya, 2,6 dolar. Solana di 14 dolar. Ini karena ya, Solana ini salah satu kripto yang besar diinvest oleh Alameda Research, dan Alameda Research sendiri adalah anak perusahaan FTT juga, seperti itu ya. Bukan anak perusahaan tapi ada relasinya gitu ya. Ada Kava, Quant, lalu kita lihat ada Rune, CRV dan lain-lainnya. Rata-rata penurunan mungkin 8-10% ya. Cukup besar ya, besar sekali sebenarnya. Tapi nggak apa, tetap saya rasa tetap kuat ya. Kita akan bahas lagi secara fear and greed, di mana fear and greed kembali lagi ke dalam extreme fear di level 22. Nah, mungkin pertanyaan teman-teman, kenapa market bisa turun lagi? Penjelasannya sebenarnya cukup jelas di sini ya. Ini pagi ini kita bisa lihat jam 5. Nah, jam 5 pagi, Binance walks away from deal to acquire FTX. Kita sempat bahas di video yang lalu di mana FTX ini mau diakuisisi oleh Binance ya. Good news, sempat menjadi good news gitu ya, tapi sebenarnya bad news juga untuk orang-orang yang punya account di dalam FTX exchange juga gitu. Artinya bahwa FTX ini lagi ada masalah. Makanya sempat dia naik ya, karena beritanya mungkin Binance mau akuisisi FTX, tapi langsung mengalami penurunan lagi. Namun beberapa jam yang lalu kita bisa lihat Binance bisa dibilang meninggalkan atau bilang nggak jadi deh, kita nggak jadi akuisisi FTX atau membeli FTX. Kenapa? Karena di sini dia bilang the crypto exchange ya, FTX issues are beyond our control or ability to help. Di luar ya, kita nggak bisa membantu lagi lah gitu. Artinya mungkin udah separah itu gitu. Jadi makanya ya dimana ya, kalau kita lihat di saat ini, apalagi teman-teman yang punya account di FTX ya, tetap harus sabar gitu ya. Proses withdrawnya semoga bisa semua berjalan lancar. Tapi di sini kita bisa lihat di sini, in the beginning our hope was to be able to support FTX customer to provide liquidity. Ya, istilahnya membantu lah customer, user dalam FTX. Tapi the issues ya, masalahnya are beyond our control or ability to help. Gitu ya. Every time a major player in an industry fails, retail consumers will suffer. Ini yang terjadi di saat ini gitu, dimana ya FTX ini ya salah satu exchange, bahkan top 3 exchange di crypto ya. Tapi sebesar maupun gimana ya, bisa dibilang bahwa seberapa besar gitu ya, tetap masih ada potensi di mana dia mengalami penurunan. Kita tahu di awal tahun ada, di pertengahan tahun ada Luna yang sudah top 10 pun bisa sampai $0, bisa dibilang seperti itu. Sekarang ini exchange FTX juga yang terjadi seperti itu ya. Nah, kita akan lihat juga untuk di hari ini ya. Ini kita akan bahas akan adanya CPI ya. Jadi volatilitas di market kripto ini saya rasa justru akan tetap berlanjut gitu. Nggak tahu akan bertambah atau tidak, karena kita cukup volatile dalam beberapa hari terakhir. Tapi pasti tetap akan berlanjut karena kita melihat hasil dari CPI juga. Nanti saya akan update hasilnya sekitar jam 8:30 WIB gitu ya, di Telegram channel. Jadi makanya teman-teman feel free to join gitu ya. Ini lebih update
secara ekspektasi kita sudah bilang forecastnya ini 8%. Jadi kalau misalnya kita lihat di atas 8%, ya cukup bearish. Ya mungkin bisa jadi penurunan tambahan lagi untuk market crypto kalau misalnya di 8,1, 8,2 atau 8,5. Ya, tapi kalau misalnya ada 7%, ya mungkin itu bisa membuat market naik gitu, dan mungkin provide local bottom sementara untuk market crypto saat ini, seperti itu. Nah, tapi kalau secara kita lihat secara derivatif ya, kita lihat secara funding rate dan lain-lain di market crypto, apakah ada potensi penurunan? Sebenarnya kita bisa lihat bahwa banyak ya secara funding rate di sini negatif, rata-rata negatif. Artinya apa? Kalau teman-teman apa artinya negatif funding rate? Artinya adalah banyak orang yang membuka posisi short. Mereka lebih memilih untuk short kripto atau aset kriptonya gitu ya. Artinya apa? Artinya mereka mau harga suatu aset itu mengalami penurunan lebih dalam lagi, seperti itu gitu. Dan biasanya sebenarnya kalau negatif funding rate seperti ini, biasanya akan ada short squeeze naik ke atas. Nah, perbedaannya adalah di saat ini situasi market kripto itu benar-benar fearful gitu ya. Orang-orang takut ya, setelah Binance, FTX dan lain-lainnya gitu. Jadi ya kita akan lihat apakah akan ada short squeeze ataupun malah market ada further downside sendiri gitu. Saya pun lihat kalau kenaikan di market crypto saat ini cukup susah juga gitu ya untuk saat ini gitu ya. Bukan kedepannya saya masih cukup bullish juga. Nah, ditambah kita lihat Bitcoin long atau short ratio-nya, dimana secara long and short ratio-nya kita bisa lihat cukup signifikan perbedaan gitu. Kita bisa dalam 1 jam terakhir mungkin ya. Nah, ini kelihatan rata-rata lebih banyak orang yang membuka posisi short. Bahkan kalau kita lihat di sini, kita scroll mungkin 24 jam, 12 jam gitu ya. Lebih banyak yang cukup short di market gitu ya. Kita bisa dari sini 50% orang buka posisi short. Kita ngomongin tentang exchange juga. Beberapa exchange sebenarnya masih tergolong aman gitu. Salah satunya sebenarnya ya Coinbase juga. Di sini Brian Armstrong yang cukup diam, dia berbicara juga. First off, I have a lot of sympathy for everyone involved in the current situation with FTX. Ya, ada simpati lah karena banyak yang bisa dibilang fundnya nyangkut juga di dalam FTX. Karena FTX ini insolvent, artinya ya fund yang di dalam FTX itu nggak bisa di withdraw lah gitu ya. Dan dia bilang it's stressful anytime there is a potential for customer loss. Tapi di sini dia membahas bahwa Coinbase ini aman gitu ya. Dia jelaskan, tapi saya tidak akan terlalu membahas lebih dalam. Nah, salah satunya teman-teman kalau yang baru di dalam market crypto ya, salah satu strategi yang paling aman adalah jangan taruh di semua aset kriptonya di dalam satu exchange ya. Ini yang saya nggak lakukan juga gitu. Saya spread beberapa aset kripto itu ke dalam beberapa exchange. Ada tujuannya masing-masing. Misal buat scalping, ada yang buat invest, ada yang buat trading. Mungkin bisa buat invest portfolio 1, invest portfolio 2 dan lain-lainnya seperti itu. Jadi biar kalau misalnya terjadi seperti ini lebih aman gitu ya. Atau yang kedua adalah buka wallet-wallet decentralized exchange seperti MetaMask dan lain-lain, dan itu membuat benar-benar aset kriptonya adalah milik kita gitu, bukan di dalam exchange tersebut. Jadi kita nggak akan terdampak terhadap hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di mungkin link di deskripsi di bawah seperti Binance, kita sempat membahas Bybit ya, itu cukup aman. Ada CoinEx juga ya, teman-teman bisa cek di deskripsi. Cukup aman sebenarnya untuk beberapa exchange tersebut, tapi ya tetap pasti masih ada resiko. Dan kalau misalnya kita ada rumor seperti itu, lebih baik bermain aman daripada ditaruh aja seperti itu ya. Kita akan lihat juga beberapa hal ya. Kalau ini sini saya mau bahas dimana dengan FTX exchange tersebut ya, salah satunya tokonya Justin Sun ya. Justin Sun juga CEO dari Tron. Dia juga mencoba untuk membantu lah istilahnya ya. Di sini dia bilang further to my announcement to stand behind all Tron token. Jadi seperti Tron, TRX, BTT, JST, Sun sama Huobi token HT holders on FTX. Dia bilang dia ada solusi. We are putting a solution together gitu ya. Tapi dia nggak bilang solusinya apa. Apakah dia akan membantu untuk mungkin reimburse atau bagaimana, kita nggak ada yang tahu. Tapi ya istilahnya mereka mencoba membantu dan harga Tron ini sempat melonjak gitu ya. Nah, mungkin di video kali ini kita akan bahas kira-kira price action untuk Bitcoin lebih dalam lagi. Kira-kira target di bawahnya kira-kira berapa gitu ya. Kita akan review. Kita review secara time frame daily dulu ya. Nah, kita bisa lihat di time frame daily. Di sini kita bisa perhatikan memang ya udah clear breakdown gitu ya. Bahkan kita bisa lihat dari sini
Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kita udah clear breakdown ke bawah gitu ya. Pertanyaan adalah apakah ini adalah bottom sementara atau ini memang udah bottom crypto, yaitu di 15.590 dolar gitu ya. Beberapa potensi skenario ini akan kita bahas secara di time frame 4 jam. Ini sempat saya mention di Telegram channel juga, dimana untuk sekarang Bitcoin ada potensi bounce dalam beberapa jam terakhir. Ini naik sekitar 7% gitu ya. Dan ini normal, biasanya penurunan tambahan. Di sini ada relief rally sedikit gitu ya. Namun pertanyaannya adalah relief rally-nya ini seberapa kuat gitu ya. Di sini dia masih terbentur di level 0,786 Fibonacci gitu ya. Tapi saya rasa volatilitas di market crypto ini akan bertambah berhubung dengan adanya CPI di hari ini juga. Jadi kalau misalnya dia ada kenaikan, sebenarnya untuk testing ke level golden ratio 0,618 atau di level 17.600 ini mungkin ada potensi seperti itu. Nah, mungkin di bagian ini nanti ya, di area ini baru kita lihat apakah Bitcoin bisa breakout atau malah ada penurunan tambahan lagi seperti itu. Kalau naik pun di sini sekitar 6% ya, sebenarnya cukup besar juga untuk 6% gitu ya. Tapi ini saya lihat juga potensi dia untuk reject di sini pun juga masih ada. Saya sendiri nggak ada posisi sama sekali, masih wait and see, dan mungkin masih melihat beberapa justru untuk long term dollar cost averaging di beberapa crypto. Itu yang lebih baik kita lakukan ya di spot market. Jadi ini skenario untuk Bitcoin kira-kira. Nah, sekarang kita akan bahas untuk long term ya. Mungkin yang teman-teman untuk invest, kita mau Bitcoin di harga termurahnya di berapa. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas ya, secara di 1 week. Sebetulnya beberapa minggu lalu kita sempat membahas ya, kalau teman-teman lihat di sini, kita sempat membahas di mana Bitcoin menuju 14.000 ya. Banyak yang bilang Bitcoin menuju 14.000, kita buat video, lalu memang dia masih mengalami kenaikan. Bitcoin sempat naik sampai ke level 21 ribuan. Dan banyak yang bilang kapan nih terjadi 14.000 lagi, seperti itu ya. Tapi yang ini yang sempat kita bahas bahwa kenaikan Bitcoin untuk saat kemarin itu masih sementara gitu. Makanya saya sempat bilang jangan terlalu agresif juga. Nah, namun untuk Bitcoin, beberapa hal yang kita bisa lihat untuk harganya, kalau kita lihat di weekly time frame, jadi ini benar-benar time frame mingguan, ada beberapa level. Ya, level pertama adalah di kisaran level 13.800 dan level kedua ini di 11.400. Kenapa? Karena saya lihat di sini ada liquidity zone gitu. Bisa dibilang ya ini mungkin bisa memicu demand di dalam market. Ya, ini kalau kita exit di sini kelihatan di sini dia konsolidasi di area level 13.800-an atau bisa dibilang 14.000 lah. Ya, di sini juga hampir sama. Makanya kita bisa bilang untuk 14.000 ini cukup make sense ya. Pada saat itu kita lihat Bitcoin mungkin konsolidasi di area 19.300-an, tapi ini penurunan sekitar 28%. Kalau kita lihat untuk saat ini Bitcoin di level 16.000, ini penurunan 14%. Jadi ya lebih masuk akal gitu ya. Dan ini potensi sebenarnya salah satu bottomnya. Selanjutnya sebenarnya itu berada di kisaran level 11.400. Kita nggak tahu seberapa fearful market di sini, tapi kalau teman-teman time frame-nya itu jangka panjang untuk beli di 13.000 lalu ada bid atau order di 11.400, itu pun nggak apa-apa karena kita melihat Bitcoin mungkin in the upcoming years di dalam beberapa tahun ke depan bisa menembus all time high-nya lagi, naik ke 70.000. Ini teman-teman harus lihat, ini naik 400%, dari sini naik 487% gitu. Jadi sebenarnya beberapa ribu di sini nggak terlalu berarti kalau kita lihat secara long term time frame-nya gitu ya. Ini saya mau ingatkan, tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research juga gitu ya untuk teman-teman semua. Nah, berikutnya kita validate lagi, mungkin kita lihat menggunakan Fibonacci retracement. Di sini saya ambil dari swing pertamanya dia, di mana dia mulai downtrendnya gitu. Kita lihat dari sini ke bawah. Nah, biasanya poin pentingnya itu berada mungkin di kisaran level golden ratio 1,618 ataupun 1,414. Ini biasanya dua Fibonacci yang saya lihat gitu ya, potensi support untuk Bitcoin maupun beberapa aset gitu. Dan ini cukup on point untuk di aset kripto. Dan kita bisa lihat di level 1,414 itu di kisaran level 18.383. Kalau kita buat garis seperti ini ya, kita bisa lihat ini memang garis supportnya juga ya untuk mensupport Bitcoin. Lalu dia mengalami drop di sini. Nah, artinya apa? 1,414 ini cukup valid. Dan level berikutnya di golden ratio 1,618 ini juga cukup valid sebenarnya, yaitu di kisaran level 11.147 ya. Jadi mungkin ini kita bisa drag down sedikit di kisaran level 11.230-an atau 147. Di kisaran level ini potensi bottom untuk market crypto lah gitu ya, untuk Bitcoin
Ya kita nggak tahu order mana yang bisa di hit gitu, tapi ya ini tergantung strategi teman-teman gitu ya. Saran saya sebenarnya nggak ada yang bisa time the bottom ya, jangan timing the market gitu ya. Kalau teman-teman lihat lebih untuk jangka panjang, lebih ke arah untuk investasi, dan ini mungkin salah satu saatnya juga gitu, karena kesempatan seperti ini tidak banyak, tidak datang berkali-kali gitu, hanya sesekali saja gitu. Jadi harus maximize kesempatan-kesempatan seperti ini. Jadi mungkin kira-kira itu dulu untuk update market crypto hari ini ya. Hopefully membantu teman-teman semua. Dan kalau suka video ini jangan lupa untuk like videonya, share ataupun subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Juga kalau misalnya mau join ke Telegram channel juga bisa. And itu saja. And see you in the next video. Bye bye.